wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sosiolinguistik yang beranggotakan yang pertama ada Adinda Fatimah Zahra. yang kedua ada saya sendiri Aldian Eka Pratama, kemudian yang ketiga ada Saya Jonurin Fana Deprita. kemudian yang keempat ada Lalu ada saya Khairunisa. kemudian yang terakhir ada. Lalu ada saya Maharani Citra. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan video pembelajaran tentang apa? Masyarakat Bahasa. Selamat menyaksikan. Langenjlang and Parol. Ajeng dan Khairunisa sedang menikmati istirahat setelah kelas sosiolinguistik. Mereka pergi ke kantin untuk membeli makan siang. Namun, mereka masih bingung untuk membeli makanan apa. Kemudian datanglah Adinda, menghampiri mereka yang sedang membeli kue tiaw goreng di kantin. Nisa, kamu mau makan apa? Aku juga belum tahu nih, soalnya bingung banget. Gimana kalau kita makan kue tiaw? Gimana ya? Kita lihat dulu aja dulu yuk, soalnya aku masih ragu. Oke deh. Baiklah, kita makan kue tiaw aja yuk. Kemudian datanglah Adinda, menghampiri mereka yang sedang membeli kue tiaw goreng di kantin. Setelah mereka memahami keinginan yang sama, lalu mereka menyantap kue tiaw goreng bersama. Kalian mau beli kue tiaw juga? Iya nih, kita mau beli kue tiaw, kamu mau juga? Wah, kebetulan banget nih, aku juga pengen beli kue tiaw. Soalnya tadi di perjalanan, aku mikirin mau beli kue tiaw. Wah, jadi ternyata kita semua sama-sama ingin makan kue tiaw ya? Bagaimana bisa kebetulan begitu ya? Nah, itu tuh yang dinamakan lunch, land, and parol. Nah, kita tuh punya keinginan yang sama, namun cara pengungkapannya berbeda gitu. Tadi Nisa ada di dalam hatinya, terus kamu juga di dalam hatinya gitu kan, pas di perjalanan ngungkapin pengen kue tiawnya. Oh, seperti itu. Keren banget ya. Bagus banget. Jadi kesimpulan dari langang, leng, and parol merupakan suatu keinginan yang sama, namun cara pengungkapannya itu berbeda. Situasi bahasa Arab di Glosia. Pada suatu pagi, Aldian pergi ke kampus. Ia sampai di kampus pada pukul 8 pagi. Aldian langsung beranjak ke kelas untuk menaruh tas. Kemudian, di kelas, Aldian menemukan Ajeng dan Khairunisa sedang menonton film berbahasa Arab. Akan tetapi, mereka berdua kebingungan dengan bahasa Arab yang digunakan dalam film tersebut, sebab berbeda dengan apa yang diajarkan di kampus. Kemudian Aldian pun bertanya kepada mereka berdua tentang apa yang dialaminya tersebut. Sobahul ful. Masih sobahul ful. Mahiyal ala kau baina sobahul ful. Ana la fahmani sobahul ful aydan. Limadha nabhasu an sobahul ful fi mu'jam? Hai Bina. Oh, sobahul ful yang ini muradif min sobahul nur. Ha, ana afham an sobahul nur. Oh, هذا عرض من أعراض الروسية لذلك هناك العديد من اللغة العربية ليس فقط فصيحة ولكن هناك ما يسمى عامية وهذا ما يسمى أعراض الروسية. Masya Allah, syukran jazilan. Uridu tas'al ya akhi, mah hiya diglosia. الجغلوسية هو اسم يطلق على ظاهرة استخدام نوعين من اللغة التي تنشأ في الواقع من لغة رئيسية واحدة في المجتمع في نفس الوقت. هكذا يمكن يا أختي أجeng. Syukran ya akhi li tafsir. Afwan ya ukhti. Jadi kesimpulannya, diglosia dalam bahasa Arab adalah merupakan dampak dari perkembangan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat. Semakin maju sosial budaya suatu bangsa, maka semakin berkembang pula bahasanya. Penggunaan bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fushah merupakan suatu variasi bahasa. Bahasa Arab sangat kaya dengan variasi, meskipun kedua bahasa tersebut terdapat perbedaan baik dari fonologi, morfologi, atau leksikonnya. Tetapi bentuk bahasa yang mereka gunakan merupakan satu bahasa yang sama. Verbal repertoire, masyarakat bilingual. Aldian terlihat sedang asik berbincang dengan teman-teman kuliahnya
di Taman Teletubbies yang ada di kampusnya. Rupanya, mereka sedang membicarakan mengenai tugas sosiolinguistik yang harus mereka selesaikan sebelum hari Rabu pekan ini. Tatkala mereka sedang mendiskusikan materi yang akan mereka bahas pada presentasi mata kuliah tersebut, seorang perempuan berjalan menghampiri mereka lalu menyapa ketiganya. Gadis itu memulai obrolan dengan mereka. Sejak mulai bersapa ria, mereka akhirnya mengetahui bahwa ia bernama Aisyah. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya ikhwah. Waalaikumsalam ya ukhti. Hal dhahabta minal fasli? Naam, wa antum madza taf'alun fina? Munaqasha anil wajibatina. Hal turidina an tarji'a ilal baiti? Naam, ilaliko ya ikhwah. Sama. Kenapa sih ketika kita ada Aisyah tuh pembicaraan kita berlanjut bahasa Arab? Itu karena diri kita menyesuaikan bahasa yang digunakan saat berkomunikasi secara verbal sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Jadi otomatis otak kita menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan Aisyah. Aisyah itu kan penutur asli Arab, sehingga saat kita berbicara dengannya, secara otomatis otak kita akan menyesuaikan diri untuk berbicara dalam bahasa Arab. Itu teman-teman. Wah, keren juga ya otak kita ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak kita itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Betul sekali, fenomena tersebut dinamakan masyarakat bilingualisme, di mana beberapa orang dalam suatu kelompok masyarakat menggunakan dua bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi dalam waktu yang berbeda pula sesuai peruntukannya, seperti itu. Masyarakat bilingualisme merupakan kemampuan suatu masyarakat untuk menggunakan dua bahasa yang berbeda dengan tidak secara bersamaan tersebab penyesuaian diri dengan lawan bicara. Fenomena ini termasuk ke dalam verbal repertoire suatu kelompok masyarakat. Lingua franca. Masya Allah, hadihil jami'ah jamilah wasi'ah jiddan. Fatimah adalah seorang mahasiswa baru di salah satu universitas di Jakarta. Fatimah berkeluarga negaraan Arab. Bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Sebagian besar temannya di kampus adalah orang Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perantara dalam komunikasi sehari-hari mereka. Mereka pun pergi ke perpustakaan kampus dan lanjut berbincang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Mereka membahas materi perkuliahan dan lain-lain. Assalamualaikum ya Ukhti Citra. Ahlan bik. Waalaikumsalam. Hello Fatimah, what are you doing here? I want to go to library. Me too. Let's get together. Yeah, let's go. Lingua franca merupakan bahasa perantara yang digunakan penutur dengan latar belakang yang berbeda-beda. Lingua franca digunakan karena penutur tidak bisa menggunakan bahasa pertamanya atau bahasa ibu ketika berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Contohnya, orang Sunda dan orang Bali. Keduanya memiliki bahasa serta latar belakang yang berbeda. Masing-masing dari mereka tidak mengerti bahasa lawan bicaranya. Oleh karena itu, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara dalam berkomunikasi agar mereka saling memahami satu sama lain. Bahasa Kreol atau Pidgin. Dinda dan Citra merupakan mahasiswi di Universitas Madinah. Mereka memiliki bahasa ibu yang berbeda. Dinda menggunakan bahasa Arab Amiyah, sedangkan Citra menggunakan bahasa Arab Fushah. Dan seiring berjalannya waktu, terciptalah bahasa baru agar keduanya dapat saling memahami. Assalamualaikum ya Ukhti Citra. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan ya Dinda. Ahlan bik ya Citra. Itu betul. Amal wajibat اليوم دلوقتي قد أملتي؟ أنا مش عارف إذا عندنا واجبة. خلينا معا بسرعة. هيا بنا. Kesimpulannya, bahasa Kreol atau Pidgin adalah bahasa yang tercipta akibat adanya pencampuran dua bahasa yang berbeda dan digunakan dengan tujuan agar keduanya dapat saling memahami.
Nah teman-teman, begitulah kurang lebih gambaran video terkait materi masyarakat bahasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.